Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, partai pemenang penguasa hari ini adalah PDIP, tapi sekaligus sebagai partai yang terbesar juga, terbanyak juga tersandera kasus korupsi, baik dari anggota dewannya, pejabat-pejabat di level kementerian, bahkan kepala-kepala daerah pun dari PDIP terbanyak digaruk oleh KPK. Lantas kemudian kita melihat hari ini Hasto PDIP memberikan penjelasan bahwa mereka tetap akan mengusung para caleg-caleg untuk 2024 ini yang sebelumnya menjadi napi korupsi. Luar biasa ini. Apakah ini yang maksudnya dipelihara? Apakah ini yang dimaksud dengan ingin kemenangan hat-trick PDIP? Saya kira rakyat sudah sangat sadar hari ini. Kita lihat. Hasto PDIP kekeh bela ex koruptor nyalek. SJ pastikan rakyat kapok. Dan kita harus tenggelamkan PDIP. Gimana caranya? Nah, ini yang mau kita bahas. Gimana caranya? Dengan berbagai fenomena yang terjadi hari ini, kok tetap saja gitu. Kalau bicara elektabilitas, anggaplah kita terakhir dengar nih PDIP masih tertinggi. Ya karena dia penguasa. Dia bisa memiliki segala infrastruktur untuk mendukung ke arah keyakinan terhadap rakyat. Yang rakyat sendiri sebetulnya sudah tidak suka. Terus kok bisa? Itulah hebatnya penguasa. Memainkan alat-alat framing. Memainkan angka-angka data statistik. Memainkan media massa. Sehingga seolah-olah mereka berhasil, padahal jelas-jelas tidak. Kita sudah sering bahas berkali-kali di berbagai video bagaimana rusaknya yang terjadi hari ini. Bagaimana janji-janji yang tidak terpenuhi. Luar biasa kan? Oke, langsung saja ya kita masuk ke beritanya. Di Detik News, PDIP jelaskan pertimbangan tetap usung bakal caleg ex napi kasus korupsi. Jadi mau dicari terus pembenaran atas hal-hal yang sudah tidak benar. Jadi sahabat SJ Channel semua, sebetulnya apa yang mau saya sampaikan di pagi hari ini bukan spesifik pada PDIP. Karena bukan hanya PDIP yang calegnya ada ex napi kasus korupsi. Tapi karena beritanya PDIP, kita beranjak dulu dari sini. Tapi tentu kami rakyat ingin seluruh partai bisa menghayati apa isi pikiran hati rakyat jelata. Apa yang mereka korupsi? Uang rakyat, uang kita, pajak yang setiap hari kita keluarkan. Beli apapun kita di warung tetangga, di Indomaret, di Alfamart, itu sudah berpajak itu. Belum yang lain-lain, rumah, mobil, apapun sudah terkena pajak. Dan itu adalah uang rakyat yang lantas mereka korupsi. Jadi kalau kita nggak marah, bodoh kita. Uang kita kok. Begitu ya. Nah, Indonesian Corruption Watch ICW membeberkan 15 nama bakal calon anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan dengan seksama para bacaleg yang didaftarkan partainya. Pertimbangan apa yang masih dibutuhkan? Apa orang-orang kita kurang nih? Orang Indonesia ini kurang nih, sehingga yang calegnya harus mantan koruptor. Lah, masa sih koruptor nggak bisa tobat? Oh bisa.
Masa sih penjahat nggak bisa menjadi baik? Oh, sangat bisa. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada juga yang sangat bengis, sangat jahat terhadap umat Islam, tapi akhirnya berbalik menjadi pembela umat Islam. Ada, sangat mungkin. Tapi mbok ya, perjuangan itu nggak harus juga lewat DPR. Anda para mantan koruptor, Anda ingin tetap berjuang, ingin tetap memberikan kontribusi pada bangsa, Anda bisa lakukan dalam banyak hal selain menjadi anggota DPR, selain menjadi wakil rakyat. Anda jadi pengusaha lah, pengusaha yang benar. Tapi uangnya itu bersihin dulu. Kan di kita ini belum ada ini undang-undang pemiskinan koruptor. Kalau sudah ada, keren sekali itu. Kalau sekarang dia keluar dari penjara, uang hasil korupsinya masih ada, masih banyak. Oke. Jadi dari PDI Perjuangan kita mempertimbangkan dengan seksama. Mereka yang memang di masa lalu punya persoalan dengan hukum itu, dengan menjalani tindak keputusan dari pidana tersebut itu, ini gimana nih bahasanya, oleh lembaga pemasyarakatan kan juga diminta dan diproses menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang sadar hukum. Kata Hasto di DPP PDIP Jakarta Senin kemarin. Iya, apa kita ndak lihat ini di level-level bawah ya, itu maling-maling klaster itu kalau bahasanya Iwan Fals, masuk penjara, keluar jadi kelas kakap itu. Kenapa? Dia belajar dari sesamanya. Oh, nggak semua, betul, nggak semua. Ada yang kemudian menjadi tobatnya tobat nasuha, bahkan menjadi garda terdepan dalam penanggulangannya, betul ada. Tapi potensi orang yang pernah korupsi, apakah dia sudah tidak lagi berpotensi untuk melakukan korupsi? Sangat berpotensi. Bahkan mungkin potensinya 2, 3, 4, 5 kali lebih besar dari orang yang belum pernah melakukan korupsi. Kenapa? Dia sudah tahu celahnya. Waduh, kemarin ketahuan gara-gara ini nih. Nanti kalau korupsi lagi jangan melalui jalur ini, bahaya, nanti ketahuan lagi. Kan begitu. Hasto kemudian mencontohkan mantan Menteri Kelautan Rohmin Dahuri yang sempat terjerat kasus korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Hasto mengaku sudah mengklarifikasi itu. Rohmin kini jadi caleg DPR RI dari PDIP di Dapil Jabar 8. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan, terus gimana caranya tenggelamkan PDIP? Ingat-ingat nama ini. Rohmin Dahuri. Ingat-ingat nih. Jangan sampai dicoblos. Sebarkan, sampaikan pada sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Dapil Jabar 8. Ini tugas kita bersama, nggak bisa sendirian. Kita harus istiqomah. Jadi nanti kita akan perbanyak itu materi-materi, tema-tema, konten-konten yang membahas ini loh, para mantan caleg nih dari partai ini haram dicoblos. Harusnya berikan dong kesempatan kepada yang masih bersih-bersih. Kalau yang sudah ternoda, sudahlah. Anda kan bisa jadi pengusaha. Bahkan lebih cepat kayanya kalau jadi pengusaha. Karena kalau jadi wakil rakyat kemudian kayanya nggak ketulungan, kan dipertanyakan. Oh, saya juga pengusaha. Nah, itu dia. Nanti kemudian menjadi bias. Mana urusan menjadi pengusaha, mana urusan menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat untuk memuluskan usahanya. Kan ini menyalahgunakan kekuasaan namanya. Nggak bisa dilanjutkan terus-menerus seperti yang ini gitu. Beliau banyak diterima di kalangan perguruan tinggi dan kita juga tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Prof. Rohmin saat itu. Tak bisa terlepas dari aspek-aspek politik. Ya, kita juga tahu banyak beberapa orang yang sebetulnya dia tidak melakukan korupsi, tapi hanya lalai dalam tanda petik ya. Dia tidak cermat, dia ikut menandatangani, akhirnya dia terjerat kasus korupsi. Padahal dia sama sekali tidak menikmati hasil korupsinya. Pihak lain yang mengkorupsi, kita tahu, kita paham. Tapi mbok ya tetaplah, sudahlah ya. Berikan kesempatan pada yang sama sekali masih bersih gitu.
Emang 270 juta rakyat Indonesia ini cuman ratusan saja yang berhak dicalonkan? Kan tidak gitu. Nah, Prof. Rohmin, Anda bisa menjadi akademisi, Anda bisa menulis buku, banyak yang bisa dilakukan. Jangan jadi wakil rakyat, sensitif itu. Ya kan gampang saja, tinggal nggak usah dipilih. Iya, itu hal lain, itu pilihan kita. Tapi dalam konteks demokrasi di Indonesia, yang ingin menjadi demokrasi yang bersih, ya tahap-tahap seleksinya juga diperkuat. Dari mana tahap seleksi awalnya? Ya dari partai politik. Periksa tes psikologinya, kejiwaannya, tes rekam jejaknya. Kan begitu. Jangan hasil psikologi juga kemudian hanya menjadi formalitas belaka gitu. Kan banyaknya begitu. Keluar duit mau psikotes untuk syarat menjadi anggota dewan. Ya ujung-ujungnya bisa pakai suap ya percuma gitu. Kan kita ingin menyehatkan demokrasi ini sejak dari hilirnya. Sejak dari awalnya. Kalau tidak, ya makin rusak lah. Duit terus bermain. Rakyat tidak dididik untuk menjadi rakyat yang pintar. Tapi rakyat yang doyan amplop. Tapi kita telah melihat jati dirinya Prof. Rohmin menjadi seorang pemimpin yang baik, yang turun ke bawah dan prosesnya sudah berlangsung lama, ujar Hasto. Kami melakukan survei ke Prof. Rohmin, kepemimpinan intelektual diterima dan memberikan sumbangsih di dalam kemajuan dalam blue economy untuk masa depan, sambungnya. Ya terus, kasus korupsinya gimana? Kan tetap saja itu menggarong, memaling, mencuri uang kami, uang rakyat. Ya kan sudah dihukum. Ya sudah, hukuman itu ada hukuman pidana, kan begitu. Ada hukuman sosial. Hukuman sosialnya apa? Ya sudahlah, nggak boleh. Ini harusnya ada aturan. KPU juga harusnya membenahi. Nggak boleh gitu. Mantan caleg jadi, mantan napi korupsi ini jadi caleg nih, nggak boleh nih. Siapapun ya, bukan hanya PDIP. ICW membeberkan 15 nama yang pernah menjadi narapidana korupsi. ICW mendesak KPU mengumumkan status ex napi korupsi tersebut pada DCS. Komisi Pemilihan Umum harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam calon sementara bakal calon legislatif. Keren itu kalau mau dicoblos gitu aja. Prof. Rohmin, mantan napi korupsi. Nah itu memudahkan rakyat gitu. Memudahkan kami, kan nggak ada salahnya itu gitu. ICW menilai KPU masih memberi karpet merah pada mantan terpidana korupsi. Seharusnya KPU mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat tersebut. Jika pada akhirnya pada mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam daftar calon tetap, tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas mengecil, semakin kecil. Padahal hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90,9 responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam pemilu. Tapi kalau tetap lolos juga, kan rakyat repot untuk mengingat siapa ini, dia mantan koruptor bukan, dia mantan ini bukan. Kan apalagi yang harus dipilih sangat banyak. DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, presiden. Sulit rakyat untuk mengingatnya. Tapi, nah ini, kami SJ Channel akan menjadi garda yang terdepan untuk terus-menerus mengingatkan ini. Maka perlu untuk kemudian di-share ulang, sampaikan ke sebanyak orang tentang status orang-orang yang seperti ini. PDIP ayo bersihkan diri ini, jangan kemudian terus memberikan nuansa yang semakin kotor dong. Kan kita juga sebenarnya ingin PDIP ini membaik tuh, ingin. Garong uang rakyat versi daur ulang ini katanya. Jiwanya koruptor mau dijelaskan pakai pertimbangan, tetap niatnya bakalan korup lagi. Ya niat tuh nggak bisa diukur ya, tapi kita lihat indikasinya saja gitu. Kalau bisa kasih sumbangan buat partai gimana? Nah ini yang repot. Akhirnya kan ada gratifikasi juga di dalam, ada kolusi juga di dalam partai. Kehabisan kader rupanya. Yang terbaik masih masuk gorong-gorong.
Oke, tetaplah jadi garong duit rakyat karena masih dibutuhkan jadi pejabat negara. Ya, rakyat kita ini luar biasa kuat ya. PDIP tegaskan rakyat, tenggelamkan. Recycling. Oke, baiklah, itulah cukuplah, jangan banyak-banyak ya. Yang pasti ke depan kita akan terus mengingatkan sahabat SC Channel semua untuk di-share ke sebanyak orang. Ini loh napi-napi yang ex koruptor, jangan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.